Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 3, Magnet, Listrik, dan Teknologi untuk Kehidupan. Kita akan bahas topik C ya di halaman 95 sampai 106 tentang teknologi untuk kehidupan dan juga uji pemahaman. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, di topik C ini tentang teknologi dan kehidupan, pertanyaan esensialnya adalah apa itu teknologi? Kemudian bagaimana teknologi membantu kehidupan kita? Lalu bagaimana listrik berperan dalam perkembangan teknologi? Nah, ini mungkin terlihat seperti dapur di rumah adik-adik juga ya. Biasanya ada pemanggang roti atau oven atau microwave ya, lalu ada kompor tuh sekarang banyak yang listrik juga ya. Lalu memasak air pun sekarang sudah pakai ini namanya tuh kettle listrik ya. Lalu juga ada blender ya, terus ada kulkas, masih banyak lagi alat-alat listrik lainnya. Nah, sekarang perangkat teknologi apa sajakah yang terdapat di gambar di atas? Nah, perangkat teknologinya tuh tadi ya ada lampu, kemudian ada ini ya, ada kulkas, kemudian ada microwave dan lain-lain. Nah, adik-adik, lalu apakah kalian pernah merasakan sulitnya beraktivitas di malam hari karena tidak ada penerangan atau lampu? Atau merasakan lelahnya berjalan kaki ke tempat yang jauh karena tidak memiliki kendaraan bermotor? Nah, lampu, listrik, kendaraan bermotor, telepon genggam, dan semua peralatan yang kalian gunakan untuk memudahkan menjalani aktivitas sehari-hari merupakan contoh dari peralatan yang menggunakan teknologi ya. Nah, sebenarnya apa sih teknologi itu? Nah, sederhananya, teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berdasarkan informasi dari Britannica 2020 ya. Contohnya ketika malam nih, keadaan di sekitar kita jadi gelap. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan teknologi lampu. Sehingga pada saat malam hari, sekarang nih adik-adik malam-malam sudah terang ya. Nah, kemudian ini ada gambar ya, gambar ketika malam hari ya. Kemudian ketika sulit melakukan perjalanan jauh, ya ilmuwan menciptakan kendaraan bermotor supaya kita bisa melakukan perjalanan jauh tanpa lelah. Kalau zaman dulu tuh mau pergi-pergi keluar kota, misalnya dari Jakarta ke Bandung. Nah, itu jalan kaki atau menggunakan hewan ya adik-adik ya, itu lama sekali. Nah, ini sekarang kita bisa menggunakan alat transportasi macam-macam, ada kereta, ada bis ya. Kalau yang dekat mungkin bisa dengan motor atau mobil. Kemudian dahulu kita sulit berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya berjauhan. Kemudian para ilmuwan menciptakan teknologi komunikasi sehingga terciptalah telepon genggam atau handphone ya. Nah, dengan teknologi tersebut kita bisa berbicara dengan orang lain secara langsung meskipun saling berjauhan. Jadi berbagai teknologi tersebut bisa membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau adik-adik gimana nih? Apakah adik-adik sudah menggunakan teknologi untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Yuk kita berkenalan dengan teknologi di sekitar kita. Ini kita akan membahas teknologi di sekitar kita untuk percobaan ya. Amati dan cari benda-benda di sekitar sekolah yang menurut kalian menggunakan teknologi ya. Lalu cari tahu apakah benda tersebut menggunakan listrik agar dapat berfungsi dengan baik. Petunjuknya adalah kalian bisa mengetahui apakah benda itu membutuhkan listrik agar dapat berfungsi, yaitu dengan melihat apakah memerlukan baterai atau kabel. Ya. Kemudian tuliskan benda-benda yang kalian temukan pada lembar kerja tersebut, ya sesuai arahan Bapak Ibu Guru. Kemudian pikirkan kegunaan dari benda tersebut, lalu tuliskan jawabannya dalam lembar kerja. Nah, ini nanti disesuaikan dengan benda apa yang adik-adik pilih ya. Kemudian Karina akan menjawabkan di bagian mari refleksikan. Apakah teknologi harus menggunakan listrik? Sebetulnya tidak harus ya. Ada teknologi yang tidak memerlukan listrik agar berfungsi. Contohnya gunting, ya penggaris, pensil, papan tulis dan sebagainya. Itu merupakan salah satu hasil dari teknologi ya, namun memang tidak menggunakan listrik. Kemudian
Apakah setiap teknologi pasti membantu manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya iya ya, makanya mereka diciptakan tuh karena terfikirkan oleh orang-orang pada zaman dahulu, para peneliti dan para ilmuwan, bagaimana caranya agar sesuatu hal itu menjadi lebih mudah ya. Nah, jadi sudah semestinya teknologi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Apa jadinya jika kalian tidak lagi dapat menggunakan benda-benda berteknologi? Kalau ini jawabannya macam-macam ya. Mungkin Karina akan coba tanya ke adik-adik, apa jadinya kalau kita nggak bisa menggunakan lampu gelap gulita ya. Lalu gimana ya kalau seandainya semua sepeda motor di desa kita rusak? Nah, pasti harus berjalan kaki ya. Jadi apa pengertian teknologi menurut kalian? Nah, ini juga kalau menurut adik-adik bervariasi tentu jawabannya ya. Paling tidak, teknologi merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, kita di belajar lebih lanjut akan bahas cerita tentang teknologi. Kita baca dulu ya. Dalam bentuk yang paling sederhana, teknologi telah diterapkan sejak 3,3 juta tahun lalu. Manusia purba menggunakan batu yang tajam sebagai alat untuk memotong dan batu yang tumpul sebagai palu. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengembangkan teknologi untuk berbagai keperluan. Tidak hanya untuk berburu dan mencari makan, namun juga untuk bercocok tanam atau menghasilkan makanan, membuat peralatan dari besi, berlayar dan menjelajah lautan manusia menciptakan alat-alat seperti kincir angin, kompas, jam mekanik, dan mesin cetak. Nah, perkembangan teknologi semakin pesat ketika James Watt, seorang berkebangsaan Skotlandia, menciptakan mesin uap untuk pertama kalinya, yaitu di tahun 1765. Ia berhasil memanfaatkan uap bertekanan untuk menggerakkan mesin. Temuannya ini menjadi cikal bakal lahirnya revolusi industri 2.0 ya, yang mengubah dunia. Teknologi yang ditemukan James Watt memicu penciptaan dan penggunaan mesin untuk keperluan industri maupun transportasi seperti kereta api, kapal bertenaga uap, dan juga mobil. Nah, bentuk teknologi lainnya yang mengubah kehidupan dunia yaitu penggunaan energi listrik untuk penerangan yang dicetuskan oleh Thomas Edison pada tahun 1879 ya. Kemudian 3 tahun setelahnya, Edison membangun pembangkit listrik untuk pertama kalinya dan hal ini memicu produksi listrik dalam skala besar. Kemudian perkembangan teknologi menjadi semakin pesat setelahnya. Banyak temuan baru yang ditemukan ya, seperti kendaraan, kendaraan bermotor mungkin ya. Kemudian dalam bidang telekomunikasi, di tahun 1844 untuk pertama kalinya ditemukan mesin telegraf. Nah, mesin telegraf tuh bukan, jadi kalau telepon itu kan ada suaranya. Kalau telegraf itu nanti yang dikirim adalah semacam sandi Morse ya. Seperti yang sandi kalau panjang titik panjang gitu ya, seperti itu. Nah, penemuan terus berlanjut hingga tahun 1876. Ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Nah, radio di tahun 1901 oleh Guglielmo Marconi dan televisi 16 tahun setelahnya oleh Philo T. Farnsworth. Nah, kita mengenal kosakata baru ya di bagian ini yaitu manusia purba, yaitu adalah manusia yang hidup di zaman prasejarah. Lalu telekomunikasi, yaitu komunikasi yang merujuk pada kombinasi suara dan data. Lalu baik analog maupun digital. Lalu ada komputer, perangkat elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data. Nah, ini ya contohnya penemuan-penemuannya ya. Lalu mulai tahun 1900-an, perkembangan teknologi di berbagai bidang berkembang dengan sangat pesat. Apalagi sejak diciptakannya komputer di tahun 1937 dan elektronika modern di tahun 1947. Nah, adanya teknologi-teknologi ini memicu munculnya banyak teknologi baru di bidang perikanan, pertanian, kelautan, kehutanan, industri manufaktur, industri pangan, dan lain sebagainya. Kemudian berkat peran para ilmuwan, kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan teknologi seperti saat ini. Dahulu jika kita ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh, kita membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Dengan adanya teknologi transportasi, kini kita bisa berpergian jauh ya menggunakan pesawat. Jadi yang tadinya
menyeberang lautan itu sulit sekarang atau lama ya, sekarang bahkan ke luar negeri seperti ke Amerika, ke Jepang dan lain-lain, itu hanya membutuhkan waktu jam saja. Nah, kemudian adanya teknologi di masa kini juga membantu kita berkomunikasi dengan orang lain yang berjauhan dengan sangat mudah. Cukup menggunakan ponsel pintar, kita bisa menghubungi siapapun dan dimanapun tanpa kesulitan. Kemudian, teknologi masa kini juga banyak membantu para petani, nelayan, dan pedagang untuk memudahkan pengelolaan dan meningkatkan penjualan. Teknologi di bidang pertanian berhasil menciptakan bibit-bibit tanaman, ya, yang unggul. Nah, kemudian teknologi di bidang kelautan membantu para nelayan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melaut. Kemudian di bidang perdagangan, pedagang yang ada di desa dapat menjual barangnya di kota-kota besar ya, dengan sangat mudah. Kemudian teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya teknologi akan membantu kita menjalani kehidupan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu terus-menerus belajar agar kelak bisa turut mengembangkan teknologi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang memilih tantangan peralatan dengan teknologi masa lalu. Dalam 100 tahun terakhir, perkembangan teknologi sangat pesat. Ada banyak peralatan baru yang diciptakan untuk membantu manusia menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Walau begitu, ada banyak juga peralatan dengan teknologi lama yang sudah ditinggalkan. Nah, sekarang kalian akan mencari tahu peralatan dengan teknologi di masa lalu yang saat ini sudah jarang atau bahkan tidak digunakan lagi ya, beserta penyebab dan dampaknya untuk kehidupan kita saat ini. Kalian boleh tanya ke orang tua, paman, bibi, kakek, atau nenek. Ya, peralatan yang dulu suka mereka pakai tapi saat ini sudah tergantikan. Ya, lalu peralatan apa yang saat ini ada tapi dulu mereka masih kecil ketika belum ada. Nah, sekarang kemudian mintalah mereka untuk menceritakan bagaimana dahulu ketika belum ada alat tersebut ya. Lalu cari tahu juga bagaimana peralatan tersebut membantu kehidupan mereka saat ini. Nah, tuliskan dalam hasil diskusi di buku tugas ya. Nah, ini mungkin Karina berikan gambaran sedikit ya. Kalau zaman dulu, zaman Karina kecil itu semua menghaluskan bumbu itu menggunakan apa ya bahasa Indonesianya tuh ulekan ya. Ulekan. Ya, bentuknya kayak gini. Ini oval ya. Lalu ada giniannya, ini untuk menghancurkannya. Atau mungkin yang seperti ditumbuk seperti ini ya. Ini dalamnya kayak gini. Nah, terus ininya panjang ya, kayak panjang gini. Nah, namun kemudian ketika Kak Rina mungkin sudah SMA atau kuliah, itu sudah ditemukan blender. Nah, nggak perlu capek-capek lagi ya. Kalau sekarang tuh malah jadi malas kalau ngulek-ngulek pakai kayak gini tuh, mungkin udah beberapa rumah mungkin sudah nggak punya ya. Atau sih mungkin ada yang lebih senang pakai ulekan ya dibanding blender, itu juga ada. Nah, itu contoh ya. Kemudian mungkin zaman dahulu untuk membuat kue, ibunya Karina tuh pakai oven yang ditaruh di kompor ya. Ininya dari kaca jadi bisa dibuka gitu ya. Nah, ini tuh kompor. Nah, jadi menggunakan api. Tapi kalau sekarang Karina bikin kue tinggal pakai oven atau microwave aja. Ya, ini nanti ada untuk mengukur suhunya di sini ya. Kayak gitu ya. Nah, itu contohnya aja. Tapi nanti disesuaikan dengan apa yang diceritakan oleh orang tua adik-adik, paman, bibi, kakek atau nenek ya. Nah, apa yang sudah aku pelajari? Teknologi adalah bentuk penerapan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan atau menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi sederhana contohnya pisau, obeng, dan palu. Lalu teknologi yang rumit contohnya komputer, ponsel pintar, internet, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga bisa jadi ada teknologi yang tidak digunakan lagi di tahun-tahun mendatang. Kemudian bentuk penerapan teknologi juga bisa dalam bentuk proses, seperti teknologi pengolahan tanah, kemudian teknologi pembibitan tanaman, teknologi penyembuhan suatu penyakit. Kemudian salah satu bentuk penerapan teknologi
yaitu mengubah suatu bentuk dari satu energi ke energi lainnya, misalnya pembangkit listrik ya. Nah, kemudian di proyek belajar di sini kita akan lihat saat ini kita hidup di zaman yang dipenuhi oleh teknologi yang membantu kita menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari ya. Yuk kita cari tahu lebih dalam. Nah, proyeknya untuk mengetahui peralatan di lingkungan sekitar yang memanfaatkan energi listrik atau gaya magnet. Kemudian menjelaskan bagaimana energi listrik atau gaya magnet dimanfaatkan dalam alat tersebut. Nah, langkah mengerjakan proyeknya, tentukan dulu peralatan berteknologi yang ditelaah apa, yang diteliti apa, lalu cari benda-benda di sekitar kalian, bisa di rumah, di sekolah, atau tempat terdekat yang memenuhi kriteria pada tabel di sini. Nih ya. Jadi, kita lihat dulu apakah membutuhkan energi listrik atau tidak ya. Lalu pertanyaannya untuk membantu mengidentifikasi adalah apakah menggunakan baterai ya, ataukah harus dihubungkan ke stop kontak atau menggunakan kabel listrik. Lalu kegunaan yang spesifik, apa sih gunanya? Ya, lalu apakah bisa membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Lalu mengandung magnet atau tidak? Yang ini opsional ya, boleh dipakai, boleh tidak. Apakah di dalam peralatan tersebut ada magnetnya atau ada gaya magnet yang terlibat atau tidak? Ya. Nah, contohnya tadi boleh juga nih yang Kak Rina bikin oven ya, itu bisa. Kemudian yang kedua, ini menelaah dan mengidentifikasi cara kerja peralatan berteknologi. Nah, kalau yang ini kalian akan mencari tahu ya untuk lebih ke caranya. Jadi yang pertama, cari informasi cara kerja peralatannya, bisa dari internet ya. Lalu mencari informasi cara kerjanya dengan berdiskusi dengan orang yang kalian anggap tahu. Misalnya teman, orang tua, atau orang yang ahli, misalnya profesi mekanik atau insinyur. Lalu membongkar peralatan tersebut dan melakukan eksplorasi, tapi harus dibimbing ya. Nah, kemudian untuk mencari tahu nomor 3, pastikan kalian melakukannya dengan pendampingan orang tua, orang dewasa ya, supaya nggak rusak atau tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, membuat presentasi. Sediakan 1 lembar kertas ya, kemudian buatlah poster media presentasi proyek. Nanti diarahkan oleh Bapak Ibu Guru. Lalu berikan beberapa hiasan ya, misalnya gambar dan lain-lain. Lalu kemudian dipresentasikan, kemudian refleksi kegiatan proyeknya adalah apakah pengalaman menarik yang didapatkan saat melakukan kegiatan proyek, hambatannya apa, apakah kalian puas dengan hasilnya atau tidak, lalu apakah peralatan lain ada manfaatnya untuk energi listrik dan gaya magnet. Nah, ini nanti dijawab berdasarkan topik apa yang adik-adik pilih ya. Nah, bisa menggunakan peta konsep seperti ini ya. Ya. Kemudian berikutnya uji pemahaman. Nah, pertama menuliskan pendapat. Ya, berikan pendapat kalian tentang pernyataan berikut. Yang pertama, medan magnet bisa didapatkan dari sebatang kayu. Tidak setuju. Karena kayu bukan bahan yang terbuat dari besi sehingga tidak bisa menghasilkan gaya magnet. Yang kedua, gaya magnet dapat menarik besi. Yang ini setuju ya. Karena besi memiliki sifat dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, jika saya dekatkan kutub utara suatu magnet dengan kutub selatan, kedua magnet akan saling tolak-menolak. Nah, yang ini tidak setuju. Alasannya, salah satu sifat magnet yaitu menghasilkan gaya tarik-menarik jika didekatkan kutub yang berbeda. Kalau di sini, dia keterangannya yang utara digabungkan dengan selatan, dia tolak menolak. Seharusnya kalau yang tolak menolak itu kalau yang berbeda kutubnya harusnya tarik menarik ya. Kemudian magnet biasa digunakan sebagai salah satu komponen dalam mainan. Setuju ya, karena contohnya permainan catur atau ular tangga ada yang menggunakan magnet yang ada tempatnya, yang ada kotaknya ya, bisa dilipat. Nah, terus jadi untuk bermain dia bisa nempel. Kemudian yang B, gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Nih, coba lihat ya. Ini ada U sama U, lalu ini S sama U. Ya, magnet A, B, dan C. Kemudian di sini, menurut kalian, manakah yang tolak-menolak dan tarik-menarik? Nah, yang ini S sama U, ini tarik-menarik. U sama U, ini tolak-menolak. Nah ya, kemudian salinlah. Nah,
Kemudian peran teknologi. Nah, bacalah cerita singkat ya tentang seminggu bersama nenek di Cipatujah. Saat liburan akhir tahun kemarin, aku sempat berkunjung ke rumah nenekku yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Rumah nenek berada di daerah tepi pantai di Kecamatan Cipatujah, lebih tepatnya di daerah Ciheras. Meskipun di sana cuacanya panas, aku tidak merasa gerah karena anginnya sangat kencang. Aku sangat suka berdiam diri di depan rumah sambil melihat perahu-perahu nelayan yang ada di daerah pantai. Selama berada di rumah nenek, aku sangat senang. Meskipun di rumah nenek tidak ada internet dan listriknya sangat terbatas, aku bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa aku lakukan di kota. Aku bisa bermain layang-layang, membuat istana pasir, dan berlari-lari sesuka hati tanpa khawatir tertabrak mobil ataupun sepeda motor. Pernah suatu ketika aku diajak oleh paman menemui temannya yang bernama Om Riki. Kata pamanku, beliau orangnya keren, pernah membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Rumah Om Riki tidak terlalu jauh dari rumah nenek. Aku dan paman ke sana menggunakan sepeda kayu. Sesampainya di rumah Om Riki, aku melihat ada banyak kincir angin yang berputar-putar di belakang rumahnya. Menariknya, kincir angin ini tidak terbuat dari bambu seperti kincir angin pada biasanya. Warnanya perak, mengkilat, dan terlihat kokoh. Aku menduga kincir angin itu terbuat dari besi. Karena penasaran, aku langsung bertanya ke Om Riki sesaat setelah paman mengenalkanku. Aku banyak bertanya tentang kincir angin itu. Seperti menanyakan apa kegunaannya, bagaimana cara membuatnya, dan sebagainya. Ternyata kincir angin itu dibuat untuk menghasilkan energi listrik. Wah, keren sekali. Aku baru tahu bahwa ternyata energi listrik itu tidak harus didapatkan dari PLN, tetapi bisa juga menggunakan kincir angin seperti itu. Lalu kata Om Riki, angin yang kencang bisa dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Energi angin yang memutar kincir akan diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, dia juga menjelaskan bahwa di dalam generator itu ada magnetnya. Aku terpukau dengan penjelasan Om Riki. Aku jadi semakin bersemangat untuk menjadi ilmuwan di masa depan dan menciptakan teknologi-teknologi keren seperti yang dilakukan oleh Om Riki. Kemudian pengalaman seminggu di rumah nenek benar-benar berkesan. Selain berlibur dan bersenang-senang, aku juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Nah, cari tahu apa saja bentuk aktivitas dan benda-benda yang disebutkan oleh Aga ya. Nah, yang tag aktivitas dan benda-benda yang disebutkan yang berkaitan dengan teknologi, kalau kita lihat, kita akan berikan tanda merah ya. Nah, kita coba lihat. Teknologi. Nah, perahu juga bisa dibuat dengan teknologi ya. Karena dia bisa berlayar menggunakan bantuan angin. Kemudian internet ya, walaupun di sini dia bilangnya tidak ada internet dan listrik ya, kita boleh bahas juga. Kemudian, nah ini pembangkit listrik tenaga angin, kincir angin ya. Ini masih bahas kincir angin. Generator ini juga merupakan teknologi. Nah, sepertinya itu saja ya. Kalau adik-adik nanti bisa temukan lagi yang lainnya, boleh ditambahkan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.